Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan maghrib kali ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertafakuh di dalam agamanya, mempelajari agamanya guna untuk kita amalkan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita mempelajari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang mulia, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam babut taubah, bab tentang bertaubat, di mana pada bab ini Imam Nawawi menyebutkan sejumlah hadis yang berkaitan dengan masalah taubat. Tidak lain dan tidak bukan tujuan beliau agar manusia, terutama kaum muslimin, senantiasa mengingat Allah, kembali kepada Allah, beristighfar dan bertaubat atas segala dosa yang dia kerjakan. Dan jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa untuk kita selalu memohon ampun dan bertaubat kepadanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Imam Nawawi menyebutkan satu hadis lagi. Kata beliau, wa an Abi Nujaid bidhammin nun wa fathil jim, Imran ibni Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqal ahsin ilaiha fa idza wada'at
fa'tini fafa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha thumma amara biha farujimat thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari sahabat Abu Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai, semoga Allah meridhai beliau dan juga meridhai bapak beliau. Beliau bercerita bahwa ada seorang wanita dari suku Juhainah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan dia hamil karena perbuatan zina. Dia hamil karena perbuatan zina. Faqalat, maka wanita ini berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan sebuah dosa, yang dosa ini mengharuskan aku dihukum. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkan hukum kepadaku ya Rasulullah. Jadi wanita ini menyesal dan mengakui dosanya, bahkan minta kepada Rasulullah supaya Rasulullah menegakkan hukuman untuknya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha, maka Rasulullah pun memanggil wali dari wanita tersebut. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan maka datangkan wanita ini kepadaku. Fa fa'ala, maka walinya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha thiyabuha, maka ketika wanita ini sudah melahirkan dan dia pun didatangkan kepada Nabi SAW, maka Nabi perintahkan agar dia diikat, yakni diperkuat, ya, dikencangkan bajunya. Tsumma amara biha farujimat, lalu Nabi perintahkan agar wanita ini pun dirajam. Setelah dia meninggal dunia, tsumma shalla 'alaiha, Rasulullah mensolatkannya. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar ketika itu berkata kepada Nabi, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, apakah kau masih mensolatkan wanita ini padahal dia sudah berzina ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, wahai Umar, laqad tabat taubatan, sungguh dia telah bertaubat. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum, andaikan taubat dia dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya itu sudah mencukupi mereka. Ini artinya wanita ini betul-betul sudah taubat, wahai Umar. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wajal, apakah kamu pernah mendapati yang lebih utama, yang lebih agung dari taubat wanita ini, yang dia datang menyerahkan dirinya untuk Allah azza wa jalla? Ini kisahnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia ini diterima dari sahabat yang dikenal dengan nama Imran bin Husain. Nama lengkapnya Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf. Beliau dan bapaknya adalah dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Khuzai, Al-Khuzai. Sehingganya kita doakan untuk beliau dan bapaknya, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau masuk Islam dan bapaknya pada perang Khaybar. Dan disebutkan bahwa di masa kekhilafahan Sayyidina Umar bin Khattab pernah menunjuk Imran bin Husain
untuk menjadi qadhi, seorang hakim di negeri Basrah, dan mengajari manusia tentang agama mereka di Basrah, di Irak sekarang. Maka beliau pun tinggal di sana dan wafat di sana pada tahun 52, dan sebagian menyebutkan tahun 53 Hijriah. Semoga Allah meridhai beliau dan semoga Allah meridhai bapak beliau, sahabat Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Imran bin Husain meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang beliau riwayatkan yang terkenal adalah hadis tentang sholat orang yang sakit. Yani beliau pernah mengadukan kepada Nabi tentang sakit bawasir yang dideritanya. Yani bagaimana caranya aku sholat ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda kepada Imran bin Husain, sholli qa'ima, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'ida, kalau tidak mampu berdiri maka sholatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau tidak mampu sholat dalam keadaan duduk maka sholatlah dengan berbaring di rusuk sebelah kanan. Yani berbaring di sini dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat. Kemudian dalam satu riwayat, fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau juga tak mampu sholat seperti itu maka sholatlah dengan baring terlentang, dengan menghadapkan kakimu ke arah kiblat. Nah, jadi Nabi SAW mengajarkan bagaimana cara orang yang sakit sholat. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sakit tetap sholat. Jangan mentang-mentang sakit kemudian meninggalkan sholat. Nah, sebagian orang keliru, ketika justru dia sakit dia tidak sholat. Katanya apa? Bagaimana mau sholat Ustadz? Saya tidak bisa wudhu. Kalau kamu tidak bisa wudhu, tayamum. Kalau kamu tidak bisa wudhu sendiri, diwudhukan. Tidak bisa berdiri Ustadz, sholat dalam keadaan duduk, bahkan berbaring. Bahkan kalau kamu tidak bisa menggerakkan badanmu, sholat dengan berisyarat. Selama nyawa masih dikandung badan, ruh belum berpisah dengan jasad, sholat 5 waktu tetap diwajibkan kepada kaum muslimin. Nanti kalau sudah meninggal, baru sudah gugur kewajiban. Tetapi kalau masih ada nyawa, maka sholat tetap diharuskan. Jadi jangan menjadikan uzur bagi seseorang untuk meninggalkan sholat gara-gara sakit. Bahkan harusnya ketika dia jatuh sakit, maka disitulah dia bersungguh-sungguh sholat, karena tidak tahu, jangan sampai justru sakit itu yang nanti mengantarkan dia kepada kematian. Kita tidak tahu. Makanya orang ketika dia sakit, tuntun dia supaya sholat. Tuntun dia supaya sholat, agar kalau misalnya ditakdirkan dia meninggal, dia pun meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dia selalu menjaga sholatnya bahkan walaupun dia sakit. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hadits itu diriwayatkan oleh sahabat Imran bin Husain. Salah satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imran bin Husain adalah hadis ini, yakni kisah seorang wanita yang dia berzina lantas dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, zina merupakan dosa yang besar. Oleh karenanya telah datang larangan untuk berzina baik di dalam Al-Quran, sunnah, dan ijma' para ulama. Dan sepakat para ulama bahwa zina itu kabiratun min kabairid dunub, termasuk dari dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang paling mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan di dalam Al-Quran. Bahkan jangankan berzina, mendekati zina saja dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian itu mendekati perbuatan zina.
innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Zina inilah yang bisa memunculkan kerusakan di muka bumi. Rusak nasab manusia gara-gara perbuatan zina, rusak kehormatan wanita gara-gara perbuatan zina, muncul kebencian, muncul permusuhan gara-gara perbuatan zina. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang berzina, laki-laki maupun perempuan, ada hukuman had untuknya, ada hukuman hudud untuk orang-orang yang berzina itu, karena saking besarnya dosa yang telah dia kerjakan. Bagi wanita dan laki-laki yang berzina, ya, kalau dia belum menikah maka dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dicambuk sebanyak 100 kali lalu diasingkan selama 1 tahun. Nah, itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidun minhuma mi'ata jaldah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, laki-laki dan perempuan yang berzina, cambuklah mereka sebanyak 100 kali cambuk. Itu hukuman Allah. Kemudian terkait dengan diasingkan selama 1 tahun, itu disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, wa taghribu aman, dan dia harus diasingkan, ya, diusir dari negeri tempat dia tinggal selama 1 tahun untuk merenungi dosa dan kesalahannya itu. Itu kalau belum menikah. Tapi kalau sudah menikah lantas berbuat zina, hukumannya lebih berat. Hukumannya dirajam sampai meninggal dunia, hukuman mati, Pak. Ini dosa orang yang berbuat zina kalau dia sudah menikah. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim yang dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kecuali kalau dia melakukan salah satu dari 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu, kata Nabi, an-nafsu bin nafs, nyawa dibayar dengan nyawa. Makanya dalam Islam ada hukum kisos, orang yang membunuh maka balasannya juga dibunuh. Kemudian yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah lantas dia berzina. Nah, ini hukumannya dirajam, dilempar sampai mati. Itu hukum Islam. Dan yang ketiga, al-mufariqu lil jamaah at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dari agamanya, yang dia memisahkan diri dari jamaah persatuan kaum muslimin. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini hukum Allah untuk mereka. Jangan dikatakan Islam kejam, Islam tidak berperi kemanusiaan, tidak. Ini hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Di balik hukuman itu ada hikmah di dalamnya. Apa hikmahnya, Ustadz? Untuk memberikan pelajaran bagi orang-orang yang mau melakukan perbuatan dosa ini. Pikir-pikir terlebih dahulu dia, karena hukumannya berat. Kemudian itu sebagai penggugur dosa-dosanya ketika di dunia, ketimbang nanti disiksa di alam kubur atau disiksa di negeri akhirat. Lebih mengerikan lagi. Nah, kalau dia sudah dihukum di dunia, itu bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penebus dosa-dosanya. Rahmat kan? Nah, makanya pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bagi manusia secara umum. Itu kalau hukum Allah subhanahu wa ta'ala ditegakkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang dosa zina ini. Hati-hati kamu berbuat zina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih, idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kadzullati fa idzan qata'a raja'a ilaihil iman. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
apabila seseorang berbuat zina, maka akan keluar iman dari dalam dirinya, akan keluar iman dari dalam dirinya, berada di atas kepalanya seperti bayang-bayang, kata Nabi. Kalau dia bertaubat, maka iman itu akan kembali pada dirinya. Dan nauzubillah, kalau dia tidak bertaubat, maka iman itu bisa lepas dari dirinya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Nah, ini dosa dari perbuatan zina. Nah, dan juga disebutkan dalam hadits yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, orang berzina itu besar dosanya. Semakin besar dosanya kalau dia berzina dalam keadaan dia sudah tua. Masih tua berzina lagi. Nah, ini lebih besar dosanya. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. 4 siksaan. Ada 3 orang, kata Nabi SAW. 3 orang ini Allah tidak akan ajak mereka bicara nanti di hari kiamat. Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan dosanya di hari kiamat, dan baginya azab yang sangat pedih. 4 siksaan. Siapa 3 orang itu? Disebutkan oleh Nabi. Yang pertama, syekhun zanin, orang sudah tua tapi dia berzina. Bukan artinya kalau anak muda berzina tidak berdosa, tetap berdosa. Tapi ini kalau sudah tua berzina lebih parah lagi. Karena harusnya orang tua banyak-banyak mengingat mati kan, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak memperbaiki diri, banyak-banyak ibadah. Ini dia malah berzina. Nah, makanya dosanya tidak main-main. Syekhun zanin, itu yang pertama. Yang kedua, wa malikun kadzab, seorang penguasa tapi dia pembohong. Penguasa dia tapi sering berdusta. Nah, ini siksaannya juga tidak main-main. Kalau dia penguasa, memimpin, tapi dia suka berdusta dan suka berbohong. Dan yang ketiga, wa fakirun mukhtal, orang fakir tapi dia sombong. Sudah fakir sombong lagi, sudah miskin sombong lagi. Nah, ini siksaannya tidak main-main. Harusnya apa? Harusnya kalau orang miskin itu kan sabar, ya, harusnya tahu diri. Nah, ini dia miskin sombong lagi. Nah, artinya tidak pantas kau sombong dalam, bukan artinya kalau orang kaya sombong selamat, enggak. Yang namanya kesombongan tetap haram walaupun kau orang kaya, walaupun kau punya pendidikan, walaupun kau punya kedudukan. Tetapi kalau orang miskin sudah miskin sombong, nah ini parah ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat, ternyata salah satu dari mereka yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat pada hari kiamat, ya, kemudian tidak disucikan dosanya, mendapatkan azab yang pedih, salah satunya adalah syekhun zanin, orang yang berzina dan dia sudah tua renta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saking besarnya dosa zina ini, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di dalam Al-Quran antara dosa zina dengan membunuh, dengan syirik kepada Allah, dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya itu dosa-dosa itu saling apa? Saling menyeret satu sama lain. Makanya ada kisahnya itu kan, seorang, ya, habis dia berzina, dia bunuh orang, habis itu mati dalam keadaan musyrik dia. Na'udzubillahi min dzalik. Berawal dari khamar. Setelah dia minum khamar, berzina dia. Setelah dia berzina, dia bunuh lagi orang itu. Setelah itu, ya, orang-orang datang menghakimi dia, setan datang sama dia. Ini disebutkan dia sebagai ahli ibadah. Tadinya orang ini ahli ibadah luar biasa, tetapi dia tergoda dengan kemaksiatan. Dia minum khamar, lantas dia berzina. Setelah itu kemudian dia bunuh orang. Kemudian ketika dia ditangkap mau diadili sama orang, setan datang sama dia. Mau mati sudah ini, mau mati, setan datang. Kata setan apa? Wahai fulan, kalau kau mau selamat, kau sujud kepadaku, kau akan kuselamatkan, kata setan, untuk menipu dia.
maka dia pun kafir kepada Allah, dia sujud kepada setan, tapi dia dibiarkan sama setan, matilah dia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang namanya dosa, itu saling menyeret satu sama lain. Iya. Orang kalau sudah dusta satu kali, akan ikut itu dusta yang kedua, akan ikut itu dusta yang ketiga, terus seperti itu, akan terus berkembang kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang mereka tidak menyeru, tidak berdoa, tidak beribadah kepada sesembahan yang lain bersama Allah, tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan jalan yang benar. Dilarang membunuh. Jadi pertama dilarang syirik, dilarang membunuh. Kemudian kata Allah, wala yaznun, dan mereka tidak berbuat zina. 3. Larangan berbuat syirik, larangan membunuh, larangan berbuat zina. Ini Allah gandengkan dalam satu ayat. Iya, ayatnya kita bisa baca dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Kemudian ketika Allah sebutkan 3 macam dosa ini, maka Allah berfirman, wa may yaf'al dzalik yalqa athama, barang siapa yang melakukan 3 perbuatan ini, syirik, membunuh, dan berzina, maka dia telah melakukan dosa-dosa yang paling besar. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Ini orang-orang yang melakukan dosa ini. Kemudian kata Allah, illa man taba, masih ada kesempatan, kecuali bagi orang yang mau taubat. Ini jamaah sekalian, ketika kau jatuh dalam perbuatan dosa, pernah kau melakukan perbuatan-perbuatan itu, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala masih membuka pintu kesempatan untuk kamu untuk memperbaiki diri, untuk bertobat kepada Allah. Tapi harus segera bertobat. Illa man taba, kecuali orang yang mau taubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila sholiha, dan dia beramal dengan amalan soleh. Menunjukkan bahwa yang namanya taubat itu harus dibuktikan. Jangan lisanmu taubat tapi kau tidak pernah sholat lagi. Jangan lisanmu taubat tapi kau tidak pernah beramal soleh. Ini main-main taubatnya ini. Kalau orang taubat betul-betul taubat, dia perbaiki diri, bukan dia sekedar ninggalin itu dosa, tapi dia tutupi dosanya dengan dia memperbanyak amal-amal ibadah. Nah, itu orang yang jujur tobatnya. Makanya setelah tobat kau beriman, setelah kau tobat kau beramal soleh. Nah, itu untuk menunjukkan kejujuran tobatmu. Maka Allah berfirman, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itulah orang-orang yang Allah rubah kejelekan-kejelekan yang dulu mereka lakukan, dirubah menjadi kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jauhi perbuatan zina. Zina adalah dosa yang sangat mengerikan. Zina adalah dosa yang membuat seseorang akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, zina ini hukumannya ada di dunia, hukumannya ada di alam kubur, hukumannya ada nanti di akhirat. Hukumannya di alam kubur disebutkan dalam sebuah hadits. Salah satu siksaan kubur, Pak. Kalau selama ini mungkin kita sering dengar siksaan kubur itu, orang disiksa itu dengan dipukul kan oleh malaikat mungkar wa nakir, dipukul dengan gada, dipukul dengan palu, yang kata Nabi kalau palu itu dipukulkan ke gunung, gunungnya jadi hancur, jadi rata dengan tanah. Itu yang dipukulkan kepada orang yang disiksa dalam kubur itu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, salah satu siksaan penghuni kubur disebutkan oleh Nabi SAW bagi laki-laki dan perempuan yang berzina, akan disiapkan untuknya tungku yang sangat besar, dalam keadaan ya mereka dilucuti pakaiannya telanjang bulat, kemudian dibakar. Karena saking panasnya dia pun memanjat ke atas. Ini tungku yang sangat besar, ya, seperti kendi yang sangat besar, kemudian dipanaskan dari bawah. Setelah itu dia kepanasan, ya,
apalagi tidak ada baju yang melekat di tubuhnya, maka dia pun naik ke atas. Setelah dia naik ke atas, jatuh ke bawah. Seperti itu terus kata Nabi SAW sampai kiamat tiba. Ini kejadian ini diperlihatkan kepada Nabi saat Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu, ngerinya siksaannya? Kata Jibril alaihi salam, wahai Muhammad, itu adalah laki-laki dan perempuan yang dulu ketika di dunia dia berbuat zina. Itu hukumannya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beruntung itu disebut di dalam Quran orang yang menjaga kemaluannya. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Siapa lagi yang beruntung itu? Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang dia jaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali pada istri-istri mereka yang halal atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka terhadap yang demikian mereka tidak dicela. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, famani batagha wara'a dzalik faulaika humul adun, siapa yang mencari di belakang hal tersebut, maka dialah orang yang melampaui batas. Ini ayat kata para ulama disebutkan bagi orang yang berzina yang tak bisa menjaga kemaluannya, maka dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, kemudian dia akan dicela, dan setelah itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang melampaui batas. Dia adalah orang yang melampaui batas, wal iyadu billah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang ketika dia tidak bisa menjaga kemaluannya, nah dia berbuat zina, ya, maka orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutup pintu, ya, yang bisa mengantarkan seseorang kepada zina. Oleh karenanya manusia itu diperintahkan untuk menutup aurat, laki-laki maupun perempuan. Wabil khusus, terlebih khusus kepada perempuan. Makanya diperintahkan mereka untuk berhijab, diperintahkan bagi mereka untuk berjilbab. Bahkan turun ayat khusus kepada istri-istri Nabi. Istri Nabi saja yang bertakwa kepada Allah disuruh berjilbab. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, demikian pula kepada wanita-wanita yang beriman. Apa perintahnya? Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka ke dada-dada mereka. Dzalika adana ayyurafna fala yu'dain, yang demikian itu agar mereka lebih dikenal dengan kebaikan dan mereka tidak diganggu oleh orang-orang jahat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau ada orang yang belum berhijab, wanita yang belum berhijab, kemudian dia mau kembali kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, mau mengakui dosanya, dia mau kembali kepada Allah, mau berhijrah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis yang mulia ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Ya, perhatikan para jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegakkan hukuman kepada wanita ini, Nabi tegakkan hukuman kan? Dan hukuman itu sebagai penggugur dosanya, bukti kalau dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan dia mendapatkan hukuman di dunia, dia akan selamat dari hukuman yang lebih mengerikan nanti di akhirat. Dan wanita ini betul-betul taubat dia, betul dia berbuat zina, tetapi dia bertaubat kepada Allah. Makanya setelah dia meninggal, Nabi solatkan. Bayangkan, Nabi doakan dia, Nabi berikan syafaat kepada orang itu, kepada wanita tersebut. Sampai Sayyidina Umar terheran-heran, ya Rasulullah, mengapa kau tetap solatkan wanita ini? Dia sudah berbuat dosa ya Rasul, dia sudah berbuat zina ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, wahai Umar, sungguh dia telah bertobat,
dan taubatnya taubat yang sangat besar. Andaikan taubatnya wanita tersebut diberikan kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya Allah terima taubatnya. Bayangkan, saking besarnya taubat wanita ini. Andaikan taubat dia dibagi kepada 70 pendosa orang Madinah, niscaya mereka semua diampuni oleh Allah dengan satu taubatnya perempuan ini. Subhanallah. Menunjukkan apa? Betul-betul dia taubat kepada Allah. Betul-betul dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, wa hal wajadta afdala min anjadat bin nafsiha lillahi azza wajal. Apakah kau temukan wahai Umar, ada yang lebih istimewa, ada yang lebih hebat taubatnya dari wanita ini, yang dia rela menyerahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala supaya dia dihukum. Dalam keadaan dia mampu kan untuk dia sembunyikan saja, kemudian dia bertobat, tidak perlu dia dirajam, mampu dia melakukan itu. Tetapi dia karena betul-betul sungguh-sungguh mau tobat, dia akui, dia minta dirajam, dia sendiri minta dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Intinya, maka hadits yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Dosa yang kau lakukan sebesar apapun, andaikan kau jujur tobat, bisa jadi dengan tobatmu kau diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia daripada sebelum kau berbuat dosa itu. Asalkan dosamu, asalkan tobatmu betul-betul jujur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan hadits yang mulia ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.